Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti sehat dong. Dan luar biasa juga pastinya. Sukacita, amin? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy. Oke deh adik-adik, kita nyanyi dulu yuk. Pujian tadi, jangan malas, jangan lalai. Sebagai seorang anak sekolah minggu, tidak boleh malas, tidak boleh lalai. Oke, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang seorang murid. Wow, dengerin ya dulu ya. Kamu baca dulu nih firmannya, tertulis dari Matius 28 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyusunya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kayak ini bantu dong ayat 3. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, terima kasih Kak Eni. Sama-sama kali dia. Ya. Firman hari ini akan mau kasih judul dengan judul murid yang oke. Wah, Murid yang oke. kalau oke itu gimana sih ya Kak ya? Kalau oke itu berarti perfect ya, terbaik. Terus kalau murid itu bagaimana sih seorang murid? Murid itu pasti ada yang di sekolah. Terus murid siapa lagi dong yang disebut murid ya? Murid Sekolah minggu termasuk kalau sekolah minggu pasti termasuk seorang murid. Kalau di sekolah muridnya jadi murid sekolah. Di sekolah minggu murid sekolah minggu. Kita juga semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Murid siapa? Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, adik-adik, ada 3 hal yang kakak bagi hari ini. Dengerin ya, nggak bosan kan? Enggak. Nggak Apalagi lihat kali dia. Aduh, nggak bosan. Ya, yang pertama, belajar dari murid Yesus. Sebentar. Yang pertama, itu ada
percaya, bersukacita, dan berbagi. Percaya. Bagaimana sih percaya nih? Kira-kira kalau percaya gimana sih ya? Kayak ini Kanada. Percaya berarti yakin ya kayak. Yakin. Yakin ya bisa. Harusnya yakin. Ya, yakin. Percaya berarti tidak ada keraguan ya. Tidak ada keraguan. Nah, tidak bimbang. Yes. Jadi percaya. Sebagai murid Tuhan kita harus apa? Percaya. Yang kedua, bersukacita. Bersukacita berarti bahagia, senyum, senang, ya. Kayak aku. Aduh. Iya, bersukacita. Tadi ada di situ aku mau bacain dulu ya, kakak mau bacain dulu dari ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Wah, artinya apa? Ketika ini kan seorang Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu mengunjungi kubur. Ternyata di kubur itu udah kosong. Tapi mereka ada apa? Ada sukacita. Kenapa mereka bersukacita? Kira-kira kayak ini kenapa ya mereka bersukacita? Karena mereka sudah tidak melihat Tuhan Yesus lagi di situ, Kak. Artinya apa itu? Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah, itu artinya mereka bersukacita. Jadi adik-adik sekolah minggu ya di rumah, kan ini kan lagi masa-masa libur sekolah ya, pada Libur sekolah ya sekolah Kak, minggu libur juga. sekolah minggu juga. Tapi sebagai murid di sekolah, sebagai murid Tuhan Yesus harus tetap bertanggung jawab. Mungkin adik-adik saat-saat ini mendapatkan tugas ya Kak. Iya, Iya, kalau nggak ada PR. Iya, harus ngerjain tugas dari gurunya, tapi harus tetap apa? Bersukacita mengerjakan setiap tugas yang ada. Emang sih beban ya. Kayak ini kira-kira dulu waktu masih zamannya murid di sekolah, kira-kira rajin atau malas-malasan atau gimana sih Kak ngerjain tugas tuh? Ada tugas tuh, sukacita nggak? Kalau dikasih tugas itu kalian harus senang dong. Oh gitu ya. Harus senang ya. Harus senang dan nggak lupa harus dikerjain. Iya, Nggak cuma benar. hanya ketawa-ketawa. Iya, kayak senyum. ya itu yang pasti. Kalau Kanada dulu waktu masih sekolah dikasih tugas senang atau bersungut-sungut atau apa sih nih? Aku sekolah tuh banyak banget sih tugasnya atau gimana ya Kak? Sempat ya? ini sih agak malas untuk ngerjain. Tapi bertobat ya, Kak? Enggak deh. Tapi harus bersukacita karena tugas itu kan bikin kita tambah pintar lagi. Ya, benar. Nah, adik-adik di rumah kakak percaya nih sebagai adik-adik sekolah minggu pasti kalian tetap sukacita. Amin. Amin. Percaya. Iya, pertama percaya. Percaya artinya ketika kita datang ketika mereka melihat kubur itu kosong, berarti percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Yang kedua bersukacita. Oke, yang ketiga ada berbagi. Berbagi maksudnya apa ya? Berbagi itu berarti dia mau apa nih Kak? Mau sharing. Terus mau apa lagi? Memberikan apa yang ada sama kita. Iya. Nah, kita baca lagi ayatnya ya. Kita baca lagi ayatnya. Matius 28 ayat 8 masih ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Wah, berbagi. Artinya Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tadi mereka berbagi. Mereka pergi menyampaikan kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa sih tadi Kak ini? Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, artinya mereka tidak menyimpan apa? Tidak menyimpan kabar itu sendiri. Mereka berlari cepat-cepat memberitakan kepada murid-murid murid-murid Yesus. Ada berapa sih murid-murid Tuhan Yesus? Ada 12. Wah, ya, ada 12. Ada lagunya loh. Ayo kita nyanyi yuk. 12 murid Yesus. Kan ada pemain gitaris kita ini. Oke, Kanada, silahkan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus
setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan. Jadi adik-adik, selagi kamu masih murid Tuhan Yesus, ayo mari berbagi, kabarkan berita sukacita tentang Tuhan Yesus. Kamu bisa kabarkan di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian bermain, Jadi ya. kita harus jadi murid yang Iya, oke. intinya harus jadi murid yang apa, Kak? Yang oke. Murid yang oke. Ya, adik-adik belajar jadi murid yang oke, juga harus belajar jadi murid yang taat. Belajar apa, Kak? Taat. Kerjakan semua tugas dengan hati yang senang tanpa beban. Karena apa, Kak? Karena tidak semua tugas itu tidak selalu menyenangkan. Artinya pasti ada tugas-tugas yang menyenangkannya. Contohnya, ada nggak, Kak? Contohnya ada. Contohnya, ketika guru ngasih tugas nih, disuruh bawa hewan peliharaan contohnya. Sudah kan? Mbak Kak ini hewan peliharaannya kira-kira yang disenangin apa ya? Kelinci. Wah, kelinci. Bukan kalau kelinci sebagai Aduh. Di Kanada kira-kira hewan Kayaknya King Kong deh. King Kong. Wah, King Kong sih ya. Nggak punya. Nggak punya ya, Kak? Yang hewan yang paling disenangi Anjing. Oh, anjing. Kalau Spike aku dong, Kak. sih, bukan Spike ya, Kok Kak. bisa sih ngomong anjing di sini? Kita ngomong anjing loh. It's okay. Nggak Kan apa-apa. binatang. Kan binatang. Kalau aku sih, aku seperti Kanada, aku suka anjing karena anjing itu lucu. Ya. Kan kalau ada tugas seperti itu pasti senang. Jadi selain tadi tugas yang mungkin ada beban, ada yang kurang senang, tapi ada juga tugas yang bikin kita senang. Contohnya tadi seperti tadi. Jadi adik-adik, ayo mari kerjakan tugasmu selagi masih seorang murid. Oke? Oke. Oke. Tetap taat. Anak murid Tuhan Yesus harus taat. T-A-A-T. Taat. Kalau ada ayat hafalan harus Jangan lupa dihafal. dihafal. Iya, hafal. Kan murid Tuhan Yesus kalau dikasih ayat hafalan harus dihafal. Iya, harus dia. Baca kitab suci, oke? Walaupun kalian ada di rumah, tapi kitab sucinya harus dibaca. Tetap dibaca. Apa yang dibaca? Alkitabnya. Jangan lupa ya adik-adik ya, harus tetap dibaca. Selain mengerjakan tugas di sekolah, harus juga jadi murid Tuhan Yesus yang taat. Taat berdoa, taat baca firman, taat apa lagi nih, Kak? Dengar-dengaran. Yes, semuanya pokoknya harus taat. Jadi adik-adik jangan lupa ada 3 poin dari Matius 28 tadi ayat 1 sampai 10. Ya, yang pertama tadi apa, Kak? Percaya. Yang kedua, Bersukacita. Yang ketiga, Berbagi. oke adik-adik jadilah murid Tuhan Yesus yang Oke. Oke. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga kalian semua diberkati. Amin. Amin. Dan kakak Kanada, kali dia sama Kak Eni tetap mendoakan kalian tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap menjadi anak-anak yang baik. Sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri video ini, kita mau berdoa dulu ya. Kanada, silakan. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Saat ini ya Bapa, kami berdoa dimanapun anak-anak sekolah minggu Radical Kids berada Tuhan, biarlah jemaat Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu dalam beberapa pekan ke depan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan untuk melindungi, menjaga, serta Tuhan Yesus mengurapi anak-anak-Mu yang rindu untuk mencari Engkau ya Bapa. Kami sudah Tuhan Yesus membagikan kisah firman-Mu, biarlah ya Bapa menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada. Bahkan mereka Tuhan bisa belajar bahwa karena kasih karunia Tuhan mereka boleh ada sebagaimana mereka ada. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau melindungi anak-anak sekolah minggu, dijauhkan dari segala hal-hal Tuhan yang tidak kami inginkan. Kami juga berdoa supaya virus corona ini Tuhan bisa cepat selesai, sehingga Tuhan Indonesia dipulihkan. Begitu juga dunia ini Tuhan, setiap negara yang ada kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami senantiasa, lindungi anak-anak sekolah minggu, lindungi kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, bahkan untuk orang tua yang ada
Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu dalam waktu yang dekat. Tuhan Yesus memberkati.